Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi jema'in. Baik, mari kita buka dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, amin ya rabbal alamin. Materi kita pada hari ini adalah mengenal 25 Rasul Allah. Kalau kita ketahui bahwa Rasul itu sangat banyak, Nabi dan Rasul itu sangat banyak yang kita tidak ketahui. Maka kita melalui materi ini kita wajib mengimani itu semua, bahwa di setiap zaman, di setiap masa ada pengutusan seorang Rasul kecuali setelah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada 25 nabi yang termaktub di dalam Al-Quran, ya, yang telah dituliskan Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-nama mereka yang kita ketahui. Sedangkan yang tidak kita ketahui, kita pun beriman tentang adanya mereka secara global. Baik ya, yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Sebagian ulama mengatakan Nabi Adam bukan seorang nabi, tapi dia adalah manusia pertama moyangnya para manusia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 37, "Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim." Bahwa sesungguhnya Adam ini adalah manusia pertama yang dulunya beliau tinggal bersama Hawa istrinya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun syaitan yang tidak menyenangi tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam kemudian berupaya untuk menyelewengkan Nabi Adam dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman kepada Nabi Adam yang akhirnya Allah keluarkan dari surga dan diperintahkan untuk tinggal di dalam dunia ini, ya. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubat Adam. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 37. Itu Nabi Adam. Nabi Adam adalah moyang kita yang pertama. Yang kedua Nabi Idris, ya. Nabi Idris adalah keturunan yang keenam dari Nabi Adam. Jadi setelah 6 generasi berlalunya Nabi Adam, maka hadirlah Nabi Idris alaihi salam. Dan beliau adalah orang yang pertama yang menjadi rasul dari keturunan Nabi Adam, ya. Sehingga para ulama mengatakan Nabi pertama itu Nabi Idris alaihissalam, bukan Nabi Adam, ya, karena Nabi Idris lah yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahkan agama ini, dakwah tauhid kepada umat, ya. Karena pada masa itu pengutusan itu Nabi Idris menemukan bahwa masyarakatnya pada saat itu telah melenceng, tidak lagi beragama tauhid. Allah abadikan di dalam surah Al-Maryam 56-57 yang berbunyi, "Wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Surat Maryam ayat 56-57. Yang ketiga ada Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan yang ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Ya, dia diutus kepada sebuah suku atau sebuah bangsa yang bernama bangsa Rasib. Bangsa Rasib yang selalu mendustakan Allah, mengingkari adanya Allah, dan menyembah para berhala. Nabi Nuh diutus berdakwah kepada kaumnya yang sudah jauh sekali tersesat. Beliau mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Nabi Nuh tidak mendapati mereka kecuali kesombongan yang nyata, ya. 90 tahun lebih Nabi Nuh melaksanakan dakwah, ya, secara terang-terangan, tapi
ketika Nabi Nuh menyampaikan dakwahnya, orang-orang memalingkan wajah atau menutupi wajahnya dengan apa yang bisa menutupi, lalu menutup telinganya seperti ini ya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nanti kamu bisa baca di surat Nuh ya, kalau Nabi Nuh itu datang untuk berdakwah, mereka mengambil kain atau mengangkat bajunya, ditutupkan ke wajahnya sembari menutup telinganya. Artinya apa? Mereka tidak mau mendengar dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki wa ja'alnahum khalaifa wa aghraqna alladzina kadzdzabu bi ayatina fanzur kaifa kana 'aqibatul munzirin." Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kemudian mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam sebuah bahtera, dan kami jadikan mereka itu khalifah, dan kami menenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberikan peringatan. Nah, lalu ada Nabi Nuh, Nabi Hud. Setelah Nabi Nuh ada Nabi Hud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Hud, Bismillahirrahmanirrahim, fa'akhadhathumus sayhatu bil haqq faja'alnahum ghutha'an fabu'dan lil qaumiz zalimin. Nah, Nabi Hud ini ya, Allah mengatakan lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir, maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Nah, Nabi Hud merupakan nabi yang berdakwah di tengah-tengah kaum Ad yang merupakan keturunan bangsa Arab yang bertempat tinggal di bukit-bukit pasir. Ya, mereka dikaruniai oleh Allah tanah yang subur dengan sumber-sumber air yang mengalir dari segala penjuru, sehingga kemudahan mereka menanam berbagai macam bahan makanan. Ya, kampung halaman mereka tampak indah dengan taman-taman bunga yang asri. Mereka hidup makmur, sejahtera, dan bahagia. Dalam waktu yang singkat, kaum Ad berkembang biak menjadi suku yang besar. Tapi mereka tetap mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengirimkan mereka azab yang sangat pedih ya, berupa angin kencang ya, yang dingin, yang sangat kencang disertai dengan petir menyambar-nyambar sehingga memusnahkan kaum Ad. Jadi dengan angin yang sangat dingin itu mereka mati semuanya. Itu azab yang Allah berikan karena mereka ingkar dan tidak mau kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima ada Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Samud. Kalau tadi kaum Ad diutusnya nabi yang bernama Nabi Hud. Nah, sekarang ada kaum Samud. Kaum Samud ini pun sama, adalah orang atau kaum yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah kaum yang sangat ingkar, menyembah berhala. Lalu ketika Nabi Saleh diutus, mereka pun ingkar. Lalu mereka meminta kepada Nabi Saleh untuk menunjukkan mukjizat kepada mereka. Lalu dengan izin Allah, Nabi Saleh memohon kepada Allah agar diberikan mukjizat berupa sesuai dengan permintaan mereka. Mereka mengatakan, wahai Hud, jika engkau adalah seorang rasul, coba keluarkan batu dari batu yang kami sembah ini. Mereka menyembah batu besar. Ada salah satu batu yang sangat besar, mereka sembah. Mereka menantang Saleh, Nabi alaihissalam, keluarkan unta dari batu besar yang kami sembah ini. Maka dengan izin Allah, Nabi Saleh mengeluarkan unta dari batu itu yang berwarna putih ya, yang sedang hamil. Maka Nabi Saleh mengatakan, kalau kalian beriman, jangan kalian ganggu unta ini dan jangan kalian bunuh. Kemudian kalau dia
minum di telaga air, jangan kalian ganggu sampai dia selesai, baru kalian boleh. Jika tidak, maka Allah akan mengazab kalian. Itu janji Nabi Saleh. Tapi mereka tidak percaya dengan janji Nabi Saleh. Sebagian pengikut Nabi Saleh yang melihat menyaksikan kemukjizatan dari Nabi Saleh percaya dan mengikuti apa yang didakwakan oleh Nabi Saleh alaihissalam. Maka tapi sebagian besar dari mereka justru menantang, betul nggak mana azab yang dijanjikan oleh Saleh kalau kita bunuh unta tersebut. Maka mereka pun membunuh unta tersebut, ya. Mereka membunuh unta tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya menghancurkan mereka, ya. Menghancurkan mereka dengan mengirimkan azab berupa suara gemuruh yang dari gempa yang sangat luar biasa. Jadi azabnya adalah gemuruh disertai dengan gempa. Lalu mereka pun bermusnahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhadhal ladzina zalamu sayhatu fasbahu fi diyarihim jasimin. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Ya, ini setelah mereka mendustakan apa yang telah diperintahkan oleh Hud alaihissalam. Sampai di sini dulu 5 Rasul yang telah kita bahas. Selanjutnya nanti kita bahas selebihnya. Soalnya nanti ada 2, akan saya kirimkan lewat Google Form. Silakan dijawab. Dan yang belum menjawab soal pada minggu yang lalu, cepat dijawab. Segera kamu jawab, ya. Biar nilai kamu ada. Kalau tidak kamu jawab, kamu tidak akan mendapatkan nilai, ya. Saya tidak bisa mengajar kamu lebih banyak. Silakan kamu buka buku. Kalau kamu mau jadi orang pintar, maka niatkan diri kamu untuk senantiasa belajar. Karena belajar itu bukan untuk nilai. Belajar itu, ilmu itu bukan untuk nilai, tapi belajar itu untuk diri kamu. Semakin banyak ilmu kamu, semakin tunduk hati kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saksikanlah orang-orang bodoh yang tidak berilmu, maka hati mereka akan kelam dan mereka tidak akan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan senantiasa lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka mati semati-matinya. Kalau dengan demikian kita menjadi manusia yang dibenci dan dilaknat oleh Allah, ingatlah sesungguhnya kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnatan wa inna ilaina turja'un. Allah mengatakan sesungguhnya setiap yang berjiwa pasti akan mati, dan kami akan menguji dirimu dengan perintah dan larangan. Ya, kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan, dan hanya kepada Allah lah engkau kembali. Ada kebaikan dan keburukan, ada ujian berupa kebaikan dan keburukan. Nah, dengan ilmu lah kita bisa menyikapi ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau datangnya keburukan, seorang mukmin adalah orang yang bersabar. Kalau datangnya kebahagiaan, seorang mukmin adalah orang yang pandai bersyukur hingga ia tidak berlebih-lebihan. Fa'tabiru ya ulil absar. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.